Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat THT yang budiman, kesempatan kali ini kita akan membincangkan tentang teknologi hasil ternak. Sebelum kita berbicara tentang teknologinya, ada baiknya saya mengulas sedikit tentang hasil peternakan atau produk peternakan. Produk peternakan itu bisa dikelompokkan dengan beberapa cara. Yang pertama berdasarkan tujuan berusaha ya. Ya berdasarkan tujuan berusaha ini dikelompokkan yang pertama untuk menghasilkan pangan. Yang kedua non pangan. Yang untuk menghasilkan pangan ini meliputi susu, telur, daging, dan dengan batas-batas tertentu kulit ya. Kemudian untuk non pangan itu berupa produk samping yang bukan sebagai produk utama dari usaha peternakan itu. Misalnya kulit. Nah, kulit itu juga bisa masuk ke non pangan ketika nanti produknya diolah untuk menjadi bahan-bahan non pangan. Kemudian dalam beberapa hal bulu ya itu non pangan. Kemudian wool. Nah, wool ini malah kadang-kadang sebagai produk utama di negara-negara yang memang banyak usaha domba untuk menghasilkan wool. Itu justru wool sebagai produk utama dan mungkin dagingnya sebagai produk samping begitu ya. Kemudian limbah dari usaha peternakan seperti feses dan urin itu juga bisa menjadi produk hasil peternakan, dan ini bisa dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang lain. Nah, itu bila didasarkan pada tujuan usaha ya, ada yang untuk pangan, ada yang untuk non pangan. Sahabat THT yang budiman, untuk tujuan pangan ini kita harus mempelajari yang terkait dengan ilmu-ilmu dasarnya seperti biologi, fisiologi, mikrobiologi, biokimia, kimia, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan bekal yang sudah dimiliki oleh sahabat-sahabat THT semua bisa untuk memahami itu. Kemudian berdasarkan produk utama atau bukan produk utama, maka hasil peternakan juga dikelompokkan menjadi produk utama. Produk utama tergantung dengan usahanya. Wool bisa menjadi produk utama bagi usaha peternakan yang memang akan memproduksi wool, dan justru dagingnya sebagai produk samping begitu. Nah, tetapi biasanya produk utama yang sudah lazim itu ya daging bagi peternakan yang menghasilkan daging, telur bagi peternakan untuk menghasilkan telur, susu bagi peternakan perah ya, ternak perah untuk menghasilkan susu. Nah, hasil yang kedua samping atau by product itu apa ya, fesesnya, bulunya, tulangnya, tanduknya, dan lain sebagainya itu sebagai produk samping. Nah, kira-kira seperti itu gambaran produk hasil peternakan yang nantinya perlu pengelolaan lebih lanjut. Nah, sekarang coba kita lihat pengelolaannya yang dari hasil-hasil peternakan tadi seperti apa. Kita lihat untuk daging yang pertama ya. Daging itu tentu hasil utama dari usaha peternakan penghasil daging. Menyebut istilah daging ini secara umum di masyarakat ya, dalam dunia pemasaran atau dunia bisnis, kemudian keseharian kita, yang disebut daging itulah daging sapi ya. Jadi misalnya ada kalimat harga daging melonjak 50% menjelang hari raya Idul Adha misalnya. Nah, itu kata-kata daging pada harga daging itu maksudnya daging sapi. Tapi kalau bukan daging sapi ya kita sebutkan jenis ternaknya. Misalnya daging kambing, daging domba ya.
Jadi disebutkan jenis ternaknya. Itu daging dalam pengertian keseharian secara umum. Nah, pengertian daging secara umum dalam hal biologi itu adalah seluruh jaringan tubuh hewan yang dapat dimakan. Artinya ketika dimakan tidak mengganggu kesehatan bagi yang memakannya. Itu adalah daging secara umum untuk definisi biologi. Jadi semua jaringan tubuh. Nah, jaringan tubuh ini kan pada dasarnya tersusun atas sel-sel tubuh yang tipenya itu bisa dikelompokkan dalam 3 tipe. Sel otot polos, ya, ini biasanya menyusun organ-organ dalam tubuh kita seperti usus, paru-paru, limfa dan sebagainya. Yang sifat kerjanya itu tidak dalam kendali otak kita. Kemudian tipe yang kedua, sel otot luri. Nah, sel otot luri ini mekanisme kerjanya di bawah kendali otak kita, ya, otak hewan gitu. Nah, ini karena profilnya itu seperti kalau dilihat itu luri-luri, maka disebut sel otot luri. Kemudian mana yang tersusun atas sel otot luri? Ya, semua otot yang melekat atau menutupi, membungkus tulang rangka. Nah, itu semua tergabung sebagai jaringan yang tersusun dari sel-sel otot luri. Yang ketiga, sel otot jantung. Sel otot jantung ini mekanisme kerjanya seperti sel otot polos, yaitu tidak di bawah kendali otak, tetapi profil selnya menyerupai sel otot luri. Nah, dia khusus menyusun organ jantung. Nah, dari 3 tipe itu sesungguhnya semuanya itu secara umum dalam konteks biologis sebagai daging, tetapi secara khusus yang dimaksud daging dalam konteks ini adalah jaringan yang tersusun atas sel otot lurik, yaitu yang melekat pada tulang rangka. Nah, itulah sesungguhnya daging sebagaimana yang dipahami di masyarakat. Jadi kita lebih banyak membincangkan daging dalam konteks ini, yaitu jaringan tubuh hewan yang melekat pada tulang rangka. Nah, itulah daging, ya. Daging ini diperoleh setelah ternak dimatikan secara legal. Apa itu dimatikan secara legal? Yaitu ternak yang disembelih atau dipotong atau dimatikan dengan cara tertentu sesuai dengan ketentuan pemerintah maupun ketentuan adat, budaya, dan agama. Nah, itu dimatikan secara legal. Nah, jadi kalau tidak dimatikan secara legal, barangkali secara biologi tetap daging, tetapi dalam konteks sosial tidak disebut daging, mungkin disebut bangkai atau apa gitu, ya. Nah, jadi itu daging. Nah, kita nanti akan lebih banyak berbicara tentang daging dalam konteks jaringan yang melekat pada tulang rangka, yaitu kalau daging, ya. Kemudian kalau susu, nah, susu juga demikian definisi secara umum, ya. Kalau disebut susu itu artinya susu sapi dari hasil pemerahan. Tapi kalau susu dari ternak selain sapi, biasanya disebutkan ternaknya susu kambing, susu onta, dan seterusnya. Sekali lagi, kalau disebut susu, itulah susu sapi. Dan satu lagi yang harus kita pahami, bahwa istilah yang sudah salah kaprah, ya, salah kaprah ini sudah beredar luas, digunakan orang tetapi salah, ya, yaitu sebutan susu kedelai. Jadi sebenarnya tidak ada susu kedelai, yang ada adalah sari kedelai. Kenapa? Karena definisi susu itu adalah cairan yang
diperoleh melalui proses pemerahan ambing. Ambing itu kelenjar mamai ya, dari hewan-hewan mamalia begitu. Jadi kalau ada istilah susu kedelai itu keliru ya, keliru. Tapi ya oke lah, itu beredar di masyarakat begitu ya. Tapi kita bicaranya adalah susu yang dihasilkan dari proses pemerahan. Nah, susu ini diperah ya, diperah untuk menghasilkan cairan yang kaya akan nutrisi dari suatu ternak perah ya. Setelah ternak itu melahirkan, ternak betina itu melahirkan. Nah, ini harus kita ketahui sifat-sifatnya, komposisinya ya. Salah satunya itu yang penting adalah bahwa dia mudah mengalami kerusakan, terkontaminasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu penanganannya harus segera ya. Kalau susu ini memang berbeda ya. Jadi jangan main-main dengan susu ya. Susu ini sangat sensitif. Oke, yaitu kalau susu ya dari ternak perah ya, bukan dari tanaman ya, itu susu. Kemudian telur juga sebagai hasil ternak untuk pangan itu diperoleh dari ternak unggas ya, terutamanya ayam, tapi bisa saja dari itik, dari angsa ya. Yang penting dia ternak unggas. Nah, itu dihasilkan dari unggas betina yang bertelur, baik dibuahi maupun yang tidak dibuahi ya. Dibuahi itu ya melalui proses, setelah ada proses kawin bertelur begitu ya. Tetapi sekarang kan sudah berkembang apa yang disebut dengan ayam ras petelur. Nah, dia khusus menghasilkan telur ya, tidak perlu dibuahi. Yang penting cukup nutrisinya, benar cara pemeliharaannya, maka dia akan menghasilkan telur. Nah, itu telur ya, telur konsumsi, bisa juga untuk telur untuk bibit ya. Kemudian kulit ini tadi disebutkan bisa masuk kategori sebagai produk pangan dan juga produk non pangan. Nah, untuk produk pangan kita contohnya sudah banyak ya, yaitu kerupuk jange ya, meskipun mungkin tidak massal tetapi sebagai produk pangan juga begitu ya. Nah, ini melalui proses-proses tertentu yang akan yang harus dilalui untuk menghasilkan suatu makanan kerupuk yang kita kenal sebagai kerupuk jange. Jange ini kan jangat itu artinya kulit ya, kerupuk kulit gitu ya. Nah, itu produk utama pangan. Yang bukan pangan ya, misalnya wool tadi, kulit tadi ya, itu untuk pakaian ya. Wool dihasilkan dari domba penghasil wool, kemudian itu nanti diolah untuk menjadi pakaian atau bahan pakaian. Demikian juga kulit melalui proses tertentu. Kemudian limbah berupa feses dan urin itu bisa untuk pupuk organik dan seterusnya ya. Nah, itu lebih kurang secara dasar, secara umum produk-produk hasil peternakan yang bisa dimanfaatkan oleh peternak atau pengusaha peternakan, yang bisa memberi hasil selain hasil utama juga hasil samping, sehingga pendapatan usaha itu bisa lebih besar ya. Nah, itu saya kira cukup sampai di sini tentang pengantar terlebih dahulu ya, berkaitan dengan teknologi hasil ternak. Nah, pertemuan berikutnya akan disampaikan per komoditas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.